Oke, assalamualaikum teman-teman. Video ini saya buat untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang suka mengkritisi atau menyalah-nyalahkan teknik memanah orang lain. Jadi ketika dia melihat video orang lain memanah atau melihat orang lain memanah, dia langsung, oh ininya kurang begini, itunya kurang begitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita mengkritisi atau menyalah-nyalahkan teknik memanah orang lain secara brutal begitu saja? Jawabannya sebenarnya sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Hanya saja teman-teman ada beberapa faktor yang mesti kita jadikan standarisasi sebelum kita mengkritisi teknik memanah orang lain. Setidaknya ada 3 faktor yang harus kita jadikan standarisasi sebelum kita mengkritisi teknik memanah orang lain. Yang pertama itu adalah perkara safety atau keselamatan. Ketika teman-teman melihat seorang memanah di mana form teknik dia itu tidak safety, misal ketika dia draw bahu dia naik seperti ini yang rentan merusak bagian sendi sini teman-teman, atau ketika dia rilis string itu melibas lengan dia, itu kan teknik atau form memanah yang tidak safety ya, yang tidak selamat untuk si pemanah. Itu kita boleh kritisi teman-teman dengan satu syarat, kita tahu teknik yang lebih baik dari itu, kita tahu cara supaya bahu nggak naik, kita tahu cara supaya string nggak jepret lengan gitu loh. Syaratnya tentu seperti itu yang pertama, perkara form atau teknik yang tidak safety. Perkara kedua itu adalah perkara akurasi. Form yang baik itu tentu menghasilkan akurasi yang baik. Itu secara umum harusnya seperti itu. Form yang buruk menghasilkan akurasi yang buruk setidaknya. Jadi form yang baik itu selain melahirkan safety yang baik, keselamatan untuk si pemanah, juga melahirkan akurasi yang baik. Kita boleh mengkritisi orang atau orang yang sedang memanah ketika akurasi dia memang mungkin kacau. Kadang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kadang ke kanan terus, kadang ke kiri terus. Itu mungkin sah-sah saja kalau kita memang tahu apa yang harus diperbaiki dari dia. Entah itu mungkin, itu genggamannya coba ubah, itu anchornya coba ubah, itu mungkin elevasinya coba ubah, atau rilisnya coba ubah, atau titik bidiknya coba ubah. Sah-sah saja, dengan satu syarat lagi, akurasi kita juga harus lebih bagus daripada orang yang kita kritik. Kalau enggak, itu sama semisal orang gendut bagi tips diet untuk orang gendut lainnya, itu enggak pas gitu loh. Harus orang yang sudah berhasil diet baru boleh mengkritisi orang-orang gendut atau menunjuk ajarkan bagaimana tips-tips diet gitu loh. Jadi faktor yang kedua itu akurasi. Itu kita boleh kritisi, kita boleh tunjuk ajar, asalkan akurasi kita memang lebih bagus daripada orang yang kita kritisi. Kalau akurasi kita sama kacaunya atau bahkan lebih parah kacaunya, ya jangan mengkritik dulu. Itu enggak adab namanya, enggak benar sebenarnya. Yang ketiga itu adalah keseragaman kiblat teknik memanah. Ini juga boleh kita jadikan standarisasi untuk mengkritik atau menyalah-nyalahkan orang lain. Gini loh teman-teman, misalkan saya pribadi ingin belajar teknik memanah, sebutlah mazhab Imam Abu Hashim. Misalkan ada seorang teman, seorang guru yang tahu teknik memanah mazhab Imam Abu Hashim ini. Nah itu dia boleh mengkritisi saya, karena standarisasinya jelas. Imam Abu Hashim itu menggenggam seperti ini misalkan. Imam Abu Hashim itu kemiringan busurnya seperti ini. Imam Abu Hashim itu hooking atau kunciannya, jari telunjuknya nyebrang seperti ini. Ada standarisasi jelas. Ketika di luar itu kita boleh kritisi. Imam Abu Hashim itu misalkan katranya penuh seperti ini. Kalau nggak penuh berarti itu salah misalkan. Dengan standarisasi harus seragam dari segi form teknik terlebih dahulu. Itu baru boleh, misalkan akurasi saya lebih bagus daripada yang ngajar, itu nggak apa-apa, karena kita sedang berbicara dalam keseragaman teknik tertentu gitu loh. Atau kita lagi belajar teknik memanah gawing, atau kita lagi belajar teknik memanah Korea, teknik memanah Jepang, setiap teknik itu berbeda-beda. Jangan sampai nanti kita melihat orang memanah kyudo di Jepang ketika anchor mereka di sini, nah itu tidak efisien, terlalu jauh dan sebagainya. Ya jangan kita kritisi dengan teknik panahan Turki atau teknik panahan Mamluk, menjadi tidak sesuai dia. Nah, kita boleh mengkritisi atau menyalah-nyalahkan ketika kita dalam keseragaman teknik tertentu. Tapi kalau kita melihat orang memanah aja, jangan dikritisi. Mana tahu dia menggunakan teknik lain yang kita tidak tahu gitu loh. Nah, jadi kurang lebih itu 3 faktor teman-teman yang bisa kita jadikan acuan untuk boleh mengkritisi atau menyalah-nyalahkan teknik memanah orang lain. Pertama, perkara safety. Kalau form dia tidak safety, teknik dia tidak selamat untuk dia, boleh kita kritisi. Kedua, perkara akurasi. Kalau akurasi dia tidak bagus, itu boleh kita kritisi dengan syarat akurasi kita lebih bagus dari dia. Yang ketiga adalah keseragaman teknik kita dengan dia. Kalau kita sama-sama belajar satu teknik tertentu, itu boleh saling kritisi. Tapi kalau enggak, jangan. Nanti mengkritisi lintas teknik itu tidak nyambung jadinya. Hanya menimbulkan orang yang terkesan menyalah-nyalahkan teknik memanah orang lain saja. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.
uh miss